Informasi lainnya pemirsa, Dirut Garuda Indonesia, Glenny H. Kairupan, membuat gebrakan etis di tengah lilitan utang yang tidak kunjung usai. Bahkan dirinya tegas menolak bonus kinerja atau tantim bagi direksi, diikuti pemotongan gaji mereka sebesar 10% sebagai komitmen bersih-bersih perusahaan. Keputusan ini diambil karena Garuda masih mencatat kerugian besar dan manajemen juga berupaya keras menghindari kemarahan publik. Sulit diterima jika BUMN yang tengah berdarah-darah secara finansial justru membagi-bagikan insentif di tengah pengetatan anggaran negara. Langkah efisiensi ini merupakan respons langsung terhadap utang perusahaan yang mencapai triliunan rupiah dan proses restrukturisasi yang tengah berjalan. Selain anggaran, Garuda juga mengefisienkan perwakilan di Jepang dengan hanya mempertahankan satu staf lokal dan memulangkan dua staf perwakilan di sana. Kini fokus utama manajemen pemegang saham adalah menyusun rencana jangka panjang untuk memastikan Garuda dapat mandiri secara finansial tanpa bantuan dana publik. Sekretaris, komisaris menghadap saya dan minta tanda tangan saya untuk pembagian tantium, di mana para direksi dan komisaris semua sudah menandatangani. Kemudian saya tanya, ini apa ini tantium? Ini bonus Pak. Siapa saja yang dapat ini? Hanya direksi dan komisaris. Karyawan dapat ya? Oh karyawan tidak. Saya minta besok rapat dulu deh. Keesokan harinya rapat, kemudian terjadi tanya jawab, dan saya sampaikan di forum itu bahwa kemarin saya dimintai tanda tangan untuk tantium, dan saya melihat pemerintah sedang mengadakan pengetatan APBN, Garuda sedang rugi. Apa kata masyarakat kalau besok keluar di medsos, perusahaan sedang rugi kok bagi-bagi tantium? Mohon maaf, saya menolak. Nah, kemarin kami sepakat Pak, di rapat terakhir, dengan kondisi seperti sekarang ini, saya tawarkan pada direksi. Bagaimana kalau direksi Garuda secara sukarela, karena pemimpin itu, saudara-saudara yang ada pemimpin, harus ada pribadi yang berani berkorban. Kalau kita tidak terima gaji, kita potong 10%. Apakah saudara setuju? Ternyata semuanya setuju, Pak. Pemirsa, aksi di Rut Garuda yang menolak bonus dan memotong gaji direksi adalah langkah etis yang patut diapresiasi. Namun, apakah pengorbanan ini cukup menghadapi utang triliunan rupiah dan budaya privilege yang mengakar? Dan kita perlu membahas lebih dalam, apakah pemotongan gaji 10% ini serius dan seberapa besar keberanian di Rut untuk menjalankan audit in-house menyeluruh dan menutup rute yang tidak ekonomis. Dan untuk menganalisis kecukupan pengorbanan ini dan juga jaminan survival Garuda ke depan, kami telah hadir bersama dengan Totok Pranoto, pengamat BUMN dari Universitas Indonesia. Baik, selamat siang Pak Toto, apa kabar? Selamat siang, kabar baik. Baik, Pak Toto, apakah langkah Dirut menolak bonus atau tantim dengan memotong gaji direksi ini cukup kuat untuk mengubah budaya privilege dan juga yang tentunya boros yang telah mengakar di seluruh unit kerja Garuda? Ya, saya kira ini langkah bagus ya. Artinya ada keberpihakan ya dari top level manajemennya Garuda terhadap situasi yang sekarang ada dalam perusahaan tadi. Ini kan seperti kita ketahui bahwa secara financial performance itu Garuda agak mundur ya dalam 2-3 tahun terakhir ini. Dan tahun ini saya kira salah satu puncak kerugian mereka, begitu ya. Di mana kemudian negara lewat Danantara saat ini terpaksa harus injeksi dana cukup besar supaya situasi keuangan perusahaan menjadi lebih membaik. Jadi saya kira upaya dari direksi saat ini untuk memotong gaji mereka secara sukarela adalah langkah baik. Ya. Jadi bukan dari besaran uang yang nanti mereka akan bisa efisienkan, tapi menurut saya lebih kepada semangatnya, semangat kepada upaya-upaya perubahan dalam rangka untuk melakukan restrukturisasi Baik. besar-besar. Jadi pada saat kemudian nanti Garuda akan melakukan langkah-langkah lainnya yang lebih keras, maka saya kira ini menjadi tone yang positif bagi semua pihak. Baik, Pak Toto, tadi Anda menjelaskan bahwa BUMN ini menginjeksi terkait dengan dana. Kira-kira dalam 1 tahun itu berapa sih kalau misalnya memang kalau boleh tahu di publik, berapa dana yang disuntik ke Garuda dalam 1 tahun dan
anggaran itu untuk apa saja sih kalau dirincikan? Ya, kita lihat saja misalnya kepada kebutuhan anggaran yang sekarang sedang akan disiapkan oleh Danantara. Ya. Jadi angkanya kan hampir mendekati 2 miliar dolar untuk kebutuhan restrukturisasi Garuda secara besar-besaran. Ya. Ini dalam rangka untuk bisa mencukupi kebutuhan mereka dengan restrukturisasi utang yang mereka harus selesaikan, juga termasuk kebutuhan terkait dengan soal modal kerja dari sisi terutama perawatan pesawat. Ya. Jadi saat ini seperti kita ketahui bahwa di grup Garuda, baik Garuda Indonesia maupun juga di grup perusahaannya, itu juga mereka terkendala dengan soal jumlah pesawat yang ready untuk terbang, begitu ya. Sehingga untuk kebutuhan maintenance ini maka mereka perlu dana besar ya, baik di Garuda maupun juga di Citylink misalnya. Dan karena itu kemudian kita bisa lihat kalau misalnya armadanya sudah bisa mulai pulih, maka juga kemampuan Garuda Group dalam bisa untuk mengenerate income yang semakin besar juga akan bisa lebih realistis. Saat ini kan masih lebih dari 30 pesawat mereka grounded. Otomatis kemampuan mereka untuk bisa menyerap pasar juga menurun. Akibatnya tentu revenue juga menjadi cukup anjlok begitu ya. Sehingga ke depan ini dengan prioritas dana dari Danantara kepada Garuda, terutama dari sisi perbaikan maintenance, diharapkan dalam waktu dekat tambahan armada Garuda semakin besar sehingga kemampuan mereka untuk generate income besar juga bisa lebih terlaksana. Baik, kalau misalnya Pak, kita bicara soal income. Kalau kita ketahui bersama bahwa untuk maskapai, jika kita ingin melakukan perjalanan menggunakan maskapai Garuda, ini tentunya kan harga tiketnya ini dibandingkan dengan maskapai lain ini lebih mahal. Nah, sebenarnya apa sih yang menyebabkan sering terjadinya kerugian bahkan sampai ada utang triliunan rupiah? Sementara untuk harga tiket sendiri ini dikatakan lebih mahal dibandingkan dengan maskapai lain. Ya, jangan lupa bahwa Garuda itu kita sebut sebagai istilahnya adalah full service airlines ya. Jadi layanannya berbeda dengan layanan yang low cost airlines lah begitu ya. Sehingga dengan full service airlines otomatis memang biaya mereka juga bisa menjadi lebih besar. Nah kalau bertanya kemudian kenapa kondisi Garuda masih merugi, saya kira sebagian besar itu bisa diteropong dari ketidakmampuan mereka sebetulnya sejak COVID-19 itu untuk bisa memulihkan kinerja dengan cukup baik. Jadi terhalang juga oleh sebab kemampuan mereka untuk bisa melakukan restrukturisasi ya, dari sisi finansial, terutama dari segi bagaimana mereka melakukan istilahnya negosiasi ulang untuk biaya sewa pesawat atau leasing itu agak cukup molor waktunya. Sehingga otomatis ini mengganggu bagaimana kemampuan Garuda bisa segera memulihkan pesawat-pesawatnya sehingga mereka kemudian bisa masuk mengangkut lebih banyak penumpang di Indonesia. Saya kira itu sebab paling utama ya. Jadi kemampuan mereka renegosiasi dengan para lessor pemilik pesawat itu menjadi kata kunci. Kedua juga saya kira di dalam beberapa waktu yang lalu kemampuan Garuda ya menyusun bagaimana rute fleet yang paling menguntungkan begitu. Apakah mereka akan juga tetap melayani pasar-pasar luar negeri yang otomatis misalnya dia punya occupancy rate-nya rendah, itu akan dilakukan, atau mereka lebih fokus misalnya di pasar-pasar domestik yang lebih gemuk misalnya begitu, atau rute luar negeri yang juga jauh lebih captive ya, misalnya untuk angkutan haji atau angkutan di mana wisman relatif cukup besar ke Indonesia ya. Sehingga dengan rute yang lebih fokus, lebih punya target market besar begitu, maka diharapkan ke depan mestinya Garuda bisa lebih baik ya. Jadi harapannya mudah-mudahan kalau nanti jumlah armada semakin kuat, pemilihan rute yang lebih tepat, mudah-mudahan Garuda bisa memperbaiki situasi kinerja. Baik Pak, selain dari rute, kalau misalnya kita tahu bersama, misalnya kalau misalnya antar lembaga kementerian misalnya melakukan kunjungan kerja ke luar kota atau bagaimana, ini kan rata-rata biasanya menggunakan Garuda, contohnya. Nah, apakah dari lembaga itu dapat subsidi ke Garuda atau memang tetap membayar dengan ketentuan tiket yang berlaku di harga tersebut? Gimana? Saya kira yang terjadi ya, penumpang dari segmen manapun tentu dia harus membayar sesuai dengan
ketentuan yang berlaku di Garuda ya. Kalaupun mereka kemudian mendapatkan potongan-potongan, diskon atau segala macam, itu kaitannya dengan soal loyalty program yang dikembangkan oleh Garuda lah ya. Jadi saya kira saat ini permasalahan Garuda itu lebih banyak karena menurut saya ketersediaan armada yang terbatas yang membuat kemampuan mereka untuk bisa mengenerate income lebih besar dari pasar yang lebih luas itu yang agak terhambat ya. Jadi kalau sekarang fokus perbaikan lebih banyak kepada bagaimana supaya armada mereka bisa terbang lebih banyak lagi, saya kira itu fokus yang harus dikerjakan sehingga kemampuan mereka generate income juga bisa kembali pulih saya kira. Baik, kemudian apakah manajemen baru Garuda ini wajib segera melakukan audit investigatif internal menyeluruh untuk membersihkan dan juga mengidentifikasikan seluruh pos efisiensi yang non-flight atau yang tidak perlu? Ya saya kira ini langkah penting ya. Jadi saya kira direksi baru Garuda kan juga sekarang sudah diisi juga dengan 2 expatriate dari luar ya. Untuk posisi yang cukup strategis lah ya. Jadi saya kira upaya-upaya terkait dengan rencana restrukturisasi memang harus dijalankan dengan lebih clear ya. Jadi kalau juga misalnya dia akan melakukan audit terhadap terutama pos-pos biaya ya, yang kira-kira menjadi sangat besar dalam struktur biayanya Garuda, itu memang perlu dilakukan. Jadi saya kira selain kebutuhan misalnya terkait dengan soal negosiasi dengan para pemilik pesawat, para lessor begitu juga audit terkait dengan soal biaya perawatan, maintenance, audit terkait dengan manajemen pengelolaan bahan bakar begitu ya. Itu kan menjadi sesuatu yang penting untuk memastikan bahwa ke depan nanti Garuda akan beroperasi dengan cara-cara yang lebih efisien saya kira. Baik, menurut Anda kira-kira seberapa besar otoritas dan keberanian yang dimiliki oleh Dirut untuk memecat secara langsung direksi atau pejabat tinggi yang terbukti menghambat reformasi atau kinerja yang memiliki track record yang buruk? Ya saya kira ini kan saatnya Garuda bebenah secara total ya. Jadi kalau pembenahan total itu kan termasuk juga dari sisi manusianya ya. Jadi kalau rencana-rencana perubahan restrukturisasi struktural yang akan dikerjakan, terutama kemudian menghadapi hambatan-hambatan karena ada penolakan, resistensi, dan lain-lain ya. Tentu perlu ada approach tersendiri supaya mereka bisa ikut dalam arus transformasi yang dijalankan. Tapi kalau memang bandel, saya kira memang kewajiban direksi lah kemudian ya untuk bisa memutuskan apabila mereka mengganggu proses transformasinya, mungkin perlu ada amputasi di sana ya. Dan saya percaya sekarang Garuda kan ini biaya ongkos restrukturisasi sudah cukup sangat besar. Saya kira langkah-langkah ekstrim juga perlu dilakukan. Jadi saya kira saya mendorong direksi untuk bisa segera melakukan langkah-langkah tersebut. Baik, kemudian setelah direksi berkorban, bagaimana cara terbaik bagi manajemen baru untuk memastikan seluruh fasilitas yang mewah tidak perlu? Contohnya kayak misalnya mobil dinas atau lounge atau travel eksekutif di semua level Garuda dihapus total atau bagaimana? Ya saya kira kan langkah-langkah yang sudah ditunjukkan oleh direksi misalnya dengan melakukan tadi kan itu sudah langkah cukup baik ya. Saya kira mungkin langkah-langkah efisiensi lainnya bisa dibuatkan daftarnya, listnya ya. Jadi ujungnya adalah sebetulnya bagaimana top level management di level direksi atau BOD management bisa menunjukkan cara-cara kerja yang lebih mungkin efisien, ya, lebih sederhana, tapi memberikan hasil impact yang lebih besar. Jadi dengan model semacam ini maka itu bisa menunjukkan perubahan yang signifikan kepada seluruh elemen dalam organisasi Garuda. Sehingga kemudian semua orang yang ada dalam organisasi akan ikut dalam arus perubahan ya yang diprioritaskan oleh top level management. Mereka akan jauh lebih bisa ikut dalam perubahan karena melihat contoh yang sudah ditunjukkan oleh top level management. Jadi saya kira langkah-langkah ini memang perlu segera dilaksanakan. Baik, kemudian apakah pemotongan gaji sebesar 10% itu sudah mencerminkan tingkat keparahan rugi dari Garuda? Dan apakah harus Dirut ini menuntut adanya zero bonus dan pemotongan yang lebih mendalam lagi di tahun-tahun yang mendatang? Ya saya kira kan tingkat kerugian Garuda kan memang cukup dalam ya. Sampai dengan quarter 3 tahun ini saja ruginya kan hampir mendekati 3 triliun ya, kumulatif ya. Sehingga kemudian apabila langkah-langkah tidak dilakukan, ini kan kemungkinan kerugian bisa semakin dalam. Jadi saya kira apa yang sudah dikerjakan oleh direksi itu saya kira bukan dari segi besaran berapa penghematan atau efisiensi ya dari pemotongan gaji ini ya.
tapi lebih kepada semangatnya mereka mau berkorban dan mereka mau mengembangkan suasana efisien yang lebih dalam. Sehingga nantinya menurut saya ini bisa ditularkan kepada berbagai macam fasilitas lainnya, misalnya dinikmati oleh BOD atau BOD -1 begitu, dan kemudian nanti secara lebih umum langkah-langkah strategis yang lebih besar dampaknya kepada upaya-upaya efisiensi itu bisa lebih dijalankan ya. Tadi sudah disebut misalnya penutupan beberapa kantor cabang atau pengurangan orang di beberapa kantor cabang perwakilan dan lain-lain. Ujungnya adalah semangat efisiensinya ditingkatkan, tapi jangan lupa kemudian nanti dalam semangat efisiensi ini juga kinerja tetap harus naik ya. Jadi saya harapannya sebetulnya adalah kalau nanti jumlah armada betul-betul bisa ditingkatkan supaya kondisi keuangan Garuda juga bisa kembali pulih. Baik, kemudian yang terakhir Pak, Garuda ini dikenal dengan memiliki cost structure yang tinggi sehingga harga tiket ini dikenal mahal. Kemudian setelah dirut memangkas gaji dan juga biaya non operasional, kira-kira seberapa realistiskah Garuda ini akan menurunkan tiket untuk mendekati kompetitor yang regional tanpa mengorbankan standar layanan premiumnya? Ya, saya kira memang ini cukup dilematis ya, karena Garuda kan tadi saya bilang itu adalah airlines dengan model pendekatan disebut dengan istilahnya adalah full service airlines begitu ya, bukan kategori yang low cost airlines. Baik. Otomatis layanan-layanan yang mereka harus berikan itu memberikan dampak kepada harga juga yang cukup baik. Mudah-mudahan efisiensi nanti bisa memberikan dampak kepada penurunan harga yang bisa dimungkinkan bagi mereka. Baik, baik terima kasih banyak Pak Totok atas insight-nya. Semoga Garuda ini bisa menjadi maskapai kebanggaan bangsa dan semakin baik ke depannya. Terima kasih Pak Totok sudah bergabung bersama kami dalam program Sindu Siang. Sehat selalu Pak. Terima kasih. Selamat siang.